Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada pertemuan ke-13 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita lanjutkan pembahasannya pada soal nomor 1. Sebuah bidang miring bermassa M memiliki percepatan A ke kanan, yang ini. Sudut kemiringan bidang miring theta terhadap bidang horizontal. Sebuah balok bermassa M berada di atas permukaan bidang miring. Koefisien gesek statis antara permukaan bidang miring dan benda adalah μs sama dengan tangen theta. Tentukan nilai maksimum percepatan A agar balok M tetap diam di atas permukaan bidang miring. Jadi supaya benda M kecil ini tetap diam, berapakah percepatan maksimum pergerakan pada benda M yang disebut sebagai bidang siku-siku. Kita bahas bersama-sama. Yang diketahui AM besar adalah percepatan balok bidang miring M. Yang kedua, AM adalah percepatan benda M atau benda yang kecil. Maka dengan demikian μs adalah tangen theta, koefisien gesek statis antara M besar dan M kecil. A yang ini searah dengan sumbu X adalah percepatan searah dengan sumbu X. Berarti benda M besar ini bergerak searah sumbu X. Maka dengan demikian A maksimumnya berapa agar balok M kecil tetap diam. Itulah yang diinginkan. Balok tidak meluncur. Berarti percepatan balok sama dengan percepatan bidangnya. Sehingga AM besar sama dengan AM kecil sama dengan A. Jadi dengan demikian antara balok siku-siku dengan bendanya harus memiliki percepatan yang sama. Kita lanjutkan. Kita perhatikan diagram gaya yang bekerja pada benda. Maka yang bekerja pada benda harus menuruti pada siku-sikunya, bidang miringnya. A-nya tetap searah sumbu X, maka gaya yang bekerja itu menjadi demikian. Gaya gesekannya tetap pada bidang miring, searah atau berlawanan arah dengan mg sin theta. Kemudian gaya normalnya itu tetap sama dengan mg cos theta. Tetapi karena percepatannya searah dengan sumbu X, maka yang berlawanan dengan arah mg adalah n cos theta. Ini adalah n sin theta searah dengan sumbu X. Maka dengan demikian kita bisa mengambil bahwa resultan gaya gesekannya adalah yang searah dengan sumbu X f cos theta, yang searah dengan sumbu Y adalah f sin theta. Sekarang kita mulai pada persamaan gaya pada benda M. Maka dengan demikian pada arah sumbu X yang ini. Pada arah sumbu X adalah f cos theta dengan n sin theta. Maka dengan demikian yang searah dengan percepatannya bertanda positif, maka f cos theta dikurangi dengan n sin theta sama dengan m dikalikan dengan A.
searah sumbu X. Maka yang searah dengan sumbu Y, ya, ayo kita lakukan dulu. Maka F cos theta sama dengan N sin theta ditambah dengan MA. Ini yang searah dengan sumbu X. Yang searah dengan sumbu Y, kita lihat di sini. Ada F sin theta searah dengan N cos theta, ya. Maka berlawanan arah dengan MG, ya. Maka pada sumbu Y yaitu F sin theta ditambah N cos theta dikurangi MG sama dengan 0. Maka dengan demikian F sin theta, ya, itu sama dengan ini menjadi negatif N cos theta ditambah dengan MG. Maka dengan demikian, ya, dari kedua persamaan ini, ya, maka kita harus membuat supaya lebih mudah dengan cara disubstitusikan persamaan pada sumbu X dan sumbu Y, ya, dengan cara mengalihkan dengan sin theta, ya. Pada persamaan ini kita kalikan dengan sin theta, maka F cos theta sama dengan N sin theta ditambah dengan MA dikalikan dengan sin theta, maka hasilnya adalah F cos theta sin theta sama dengan N sin kuadrat theta ditambah dengan MA sin theta. Di sini sudah ada sin kuadrat theta. Maka aturan trigonometri nanti ada bahwa sin theta, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Maka ini harus kita kalikan semuanya dengan cos theta. Sekarang kita lihat pada persamaan yang ini, ya. Maka F sin theta sama dengan negatif N cos theta ditambah dengan MG supaya menyatu dengan sin kuadrat theta ini harus dikalikan dengan cos theta untuk menuju pada aturan trigonometri sehingga persamaannya menjadi F sin theta cos theta sama dengan negatif N kuadrat N cos kuadrat theta ditambah MG cos theta. Maka kedua persamaan ini harus disandingkan dengan aturan trigonometri yaitu cos sin theta kuadrat ditambah dengan cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka dengan demikian ini sama harganya sehingga kita gabungkan persamaannya. Maka N sin kuadrat theta ditambah dengan MA sin theta sama dengan negatif N cos kuadrat theta ditambah dengan MG cos theta. Ya, ini dipindah ke ruas kiri, maka menjadi N perkalian dari sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta. Ya, sama dengan M. Ya, perkalian dari G cos theta yang ini dikurangi A sin theta. Inilah persamaan yang kita inginkan. Ini harganya 1. Ya. Maka dengan demikian N sama dengan M. Ya. G perkalian dari G cos theta dikurangi A sin theta. Ini yang kita inginkan pada pencarian gaya normal pada benda M. Ya. Maka dengan demikian kita masukkan persamaannya pada salah satu pada sumbu X atau pada sumbu Y, kan itu, ya. Sehingga harganya kalau kita memasukkannya pada sumbu X, ya, maka inilah yang kita inginkan bahwa F cos theta, ya, sama dengan N-nya ini, ya. N-nya adalah perkalian dari M dikalikan dari G cos theta dikurangi A sin theta dikalikan dengan sin theta ini. Ya, ditambah dengan MA. Maka dengan demikian F-nya, ya, gaya gesekannya itu adalah M perkalian dari G cos theta dikurangi sin A sin theta dikalikan dengan sin theta ditambah MA dibagi dengan cos theta. Jadi gaya gesekan yang terjadi itu tetap menggunakan faktor dari gaya normal, ya,
kemudian ditambah dengan M dikalikan A dibagi dengan cos theta. Kita lanjutkan. Ini yang kita inginkan persamaan gaya gesekannya. Kemudian kita masukkan ya. Kita uraikan satu persatu. Maka ini sin theta dikalikan M dikalikan G cos theta. Maka MG sin theta cos theta. Sin theta dikalikan dengan M dikalikan A dikalikan sin theta. Maka MA sin kuadrat theta ditambah dengan MA dibagi dengan cos theta. Maka dengan demikian ya, persamaannya menjadi MG sin theta cos theta ditambah dengan MA ya. Karena ini ada MA dan MA. Maka MA-nya perkalian dari 1 dikurangi dengan sin kuadrat theta. Aturan trigonometri sudah ada tadi, sin theta, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Maka cos kuadrat theta adalah 1 dikurangi dengan sin kuadrat theta. Sehingga persamaannya menjadi MG sin theta cos theta ditambah dengan MA cos kuadrat theta dibagi dengan cos theta. Karena sudah ada kesamaan pada fungsi trigonometri di sini, ya, cos theta dibagi cos theta 1, ini masih ada cos theta. Maka gaya gesekannya menjadi ya, F sama dengan M perkalian G sin theta ditambah A cos theta setelah dibagi dengan cos theta, ini hasilnya. Kemudian tadi gaya normal sudah diketemukan, ya, N sama dengan M. Perkalian G cos theta dikurangi A sin theta. Maka persyaratannya supaya benda tetap tidak turun pada bidang miring, maka seharusnya gaya gesekan statisnya lebih kecil atau sama dengan gaya geseknya dengan gaya normalnya. Perbandingannya demikian ya. Karena persamaan gaya gesek adalah mu dikalikan dengan N. Maka mu S-nya adalah F dibagi dengan N. Kan itu. Sehingga F lebih kecil sama dengan mu S dikalikan dengan N. Maka mu S-nya itu lebih besar dari F dibagi dengan N. Maka persamaannya menjadi mu S lebih besar atau sama dengan M. Ya. Perkalian G sin theta ditambah A cos theta dibagi M perkalian G cos theta dikurangi A sin theta. M dibagi dengan M1. Maka dengan demikian ya, kalau kita kalikan dengan seperkos semuanya, maka kita ingin menghasilkan bahwa sin theta dibagi cos theta adalah tangen theta. Jadi mu S-nya lebih besar atau sama dengan A ya. A ditambah dengan G tangen theta. Yang ini cos theta dibagi cos theta 1, maka A ditambah G tangen theta. Kemudian pada penyebutnya G dikurangi ya, A tangen theta. Ini adalah persyaratan supaya benda M tidak meluncur. Jadi mu S-nya harus lebih besar antara bidang siku-siku dan bendanya. Kalau mu S-nya lebih besar, maka kalau ini harganya maksimum ya. Ini maksimum harganya 1, ini juga maksimum harganya 1, maka dengan demikian A ditambah G dibagi dengan A dikurangi dengan G. Mestinya A itu lebih kecil dari G ya. Maka ini hasilnya lebih besar diambil dengan pembaginya lebih kecil, maka dengan demikian mu S-nya bertambah besar. Ini persyaratan yang kita inginkan. Kemudian percepatannya bagaimana syaratnya? Maka dari persamaan koefisien gesekan tadi ya, sebenarnya sudah bisa dilakukan bahwa
F itu ya sama dengan atau lebih kecil ya, supaya bergerak bendanya maka gaya gesekannya harus lebih kecil. Maka dengan demikian percepatannya juga sama dengan koefisien gesekannya ya. Kalau gaya gesekannya lebih kecil, maka ini tetap sama, percepatannya akan bertambah besar ya. Lebih kecil atau sama dengan A kan itu ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 1. Kalau dikatakan bahwa tetanya maksimum, tangannya maka berharga 1. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah benda bermasa 400 kg digantungkan di bagian ujung bawah tali vertikal dan sedang ditarik vertikal ke atas. Mula-mula benda diam dan ditarik dengan tegangan tali 6000 G Newton. 6000 G Newton. Lalu tarikan berkurang secara tetap 360 Newton per meter. Artinya dalam 1 meter tarikannya berkurang 360 Newton ya, yang dilalui saat balok dinaikkan. Jadi saat balok naik ini berkurang 360 Newton ya. Setelah balok bergerak dalam waktu T, ketinggian balok Y dalam meter di atas posisi awalnya. Ini di atas posisi awalnya ya, seperti ditunjukkan pada gambar. Percepatan gravitasi konstan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan tegangan tali sebagai fungsi Y. Yang B percepatan balok saat Y sama dengan 5 meter. Kecepatan balok sebagai fungsi Y. Kecepatan balok ketika telah dinaikkan 10 meter. Kita bahas satu per satu. Yang diketahui dalam soal adalah M 400 kg ya. Maka M dikalikan G menjadi 400 G Newton. Ini tidak dimasukkan angka 10-nya karena ada faktor di sini fungsi Y kan itu ya. T0-nya 600 G dalam satuan Newton. Ini sebenarnya adalah 600 dikalikan 10 kan itu. Jadi tidak usah dipermasalahkan karena G-nya 10 meter per sekon. 1 meter berkurang ya, gayanya 360 Newton. Maka pada fungsi Y ya, dia naik ke atas ini ya, adalah 360 Y jadinya. Karena apa? Berkurang 1 meter. Berkurang 1 meter berkurang pada 360 Newton arah vertikalnya ya. Maka dengan demikian T fungsi Y berapa? Kemudian A fungsi Y berapa pada waktu Y sama dengan 5 meter. Kemudian V fungsi Y-nya berapa? Kecepatan pada fungsi Y-nya berapa? Kemudian kecepatan pada fungsi Y pada waktu Y sama dengan 10 meter. Kita bahas bersama-sama ya. Inilah gaya yang bekerja atau diagram yang diinginkan ya. Jadi T0-nya itu ya, itu pada waktu masih diam pada posisi awal 6000 G ya. Kemudian beratnya adalah 400 G. Maka dengan demikian kita ulang kembali penulisannya ini ya. Kita ambil pembahasannya yang A, T pada fungsi Y berapa. Maka dengan demikian ya, T-nya ini ya, dengan keadaan Y, maka persamaannya menjadi T pada fungsi Y adalah T0-nya T0-nya dikurangi dengan TY ya. Maka dengan demikian TY-nya adalah ini. Pada waktu bendanya naik ditarik oleh putaran ini,
maka akan berkurang 1 meter berkurang. Vertikalnya berkurang 360 Y. Maka T ini dianggap mengambil fungsi TY ya. Maka T0 dikurangi dengan TY. T0-nya sudah ada, maka dengan demikian 6000 G ya dikurangi 360 Y dikalikan dengan G. Kenapa demikian? Ini satuannya adalah Newton ya. Satuannya Newton maka harus dikalikan dengan G. Sehingga persamaannya menjadi 6000 dikurangi 360 Y semuanya dikalikan dengan G. Inilah fungsi tegangan tali terhadap posisi Y-nya. Ya. Pada waktu dia akan bergerak vertikal ke atas dengan berkurang 1 meter dengan 1 meter berkurangnya gaya 360 Newton. Kita lihat percepatan sebagai fungsi Y ya. Maka dengan demikian perhatikan pada gambar ini ya. Maka dengan demikian TY-nya yang ini akan berlawanan arah dengan gaya beratnya. Maka dengan demikian T pada fungsi Y itu dikurangi gaya beratnya sama dengan M dikalikan A percepatan arah vertikalnya. Ya. Maka dengan demikian ini sudah ada. W-nya juga sudah ada yaitu 400 Gn. Maka ini dimasukkan ya. Maka 6000 G dikurangi 360 Y dikalikan G ya dikurangi 400 G. Ini. Semuanya dalam satuan Newton sama dengan 400 A. Yang ditarik ke atas adalah 400 dikalikan dengan A pada fungsi Y. Maka dengan demikian ya ini ya 6000 dikurangi 400 maka 5600 G ya. Maka 400 A pada fungsi Y sama dengan 5600 G dikurangi 360 Y dikalikan dengan G ya. Maka dengan demikian persamaan dari A terhadap fungsi Y sama dengan perkalian dari 14. Ini dibagi 414 dikurangi 0,9 ya. 0,9 36 dibagi 4 adalah 9 kan itu. Maka 0,9 Y dikalikan semuanya pada ruas kanan dengan G. Inilah persamaan percepatan terhadap fungsi Y. Yang ditanyakan pada waktu tingginya 5 meter. Sehingga pada waktu A sama dengan 5, ya, pada waktu A pada Y 5 meter adalah 14 dikurangi 0,9 dikalikan 5, semuanya dikalikan 10 pada ruas kanan. Maka dengan demikian hasilnya adalah 140 dikurangi 45 ketemunya 95 meter per sekon kuadrat. Jadi pada waktu Y sama dengan 5 meter persamaan nilai percepatannya 95 meter per sekon kuadrat arah vertikal. Dengan persamaan percepatan pada fungsi Y adalah perkalian 14 dikurangi 0,9 Y dikalikan dengan G. Ya, itu pertanyaan pada B. Sekarang pertanyaan pada C. Kecepatan sebagai fungsi posisi vertikal ya. Maka persamaan kecepatan dan percepatan itu adalah V pada fungsi Y adalah dy per dt, kemudian A pada fungsi Y adalah dv pada fungsi Y dibagi dengan dt. Maka kita bandingkan, maka A fungsi Y dibanding dengan A fungsi kecepatan fungsi Y adalah ya D pada V fungsi Y dibagi dt dikalikan dt dibagi dy. Maka dengan demikian A pada fungsi Y dibanding V pada fungsi Y
adalah D pada fungsi Y dibagi dengan Y. Maka dengan demikian ya kita kalikan silang. Nah, D V dV sama dengan A dy ya. Maka dengan demikian persamaannya menjadi demikian. Maka kalau persamaan ini harus diintegral. Maka integral V dV sama dengan integral A dy. Maka dengan demikian ya, ini percepatan yang sudah ada tadi A sama dengan 14G dikurangi 0,9 Y dikalikan dengan G. Kita masukkan kemudian kita integral semuanya ya. Maka integral V dV sama dengan integral perkalian dari 14G dikurangi 0,9 Y G dikalikan dengan dy. Maka ini adalah pangkat 1 ya. Integralnya menjadi pangkat 2. 2 dibalik menjadi setengah, maka menjadi setengah V kuadrat. Ini Y pangkat 0, maka menjadi pangkat 1. 1 per 1 dikalikan 14, 14. Y pangkat 1 dikalikan dengan G. Ya. Ini pangkat 1 menjadi setengah. Ya. Menjadi 1 per 2 kali 0,9, 0,45. Y dikuadratkan dikalikan dengan G. Maka semuanya kita kalikan 2 sehingga V kuadrat sama dengan 28 ya. Ini 28Y ya. Perkalian dari 28Y dikurangi 0,9 Y kuadrat dikalikan dengan G. Maka dengan demikian V pada fungsi Y adalah akar dari 28Y dikurangi 0,9 Y kuadrat semuanya dikalikan dengan G. Inilah yang diinginkan sebagai V pada fungsi posisi vertikalnya. Maka dengan demikian pada yang D adalah berapakah kecepatannya pada fungsi Y pada waktu Y-nya 10 meter. Maka persamaan ini kita masukkan nilainya sehingga V10 sama dengan akar dari ya perkalian 28 kali 10 dikurangi 0,9 dikalikan 10 kuadrat dikalikan dengan 10. Ini 280. Ini 100 kali 0,9. Ya. 100 kali 0,9 90 kan itu. 280 dikurangi 90. Ya, maka dengan demikian 280 dikurangi 90 dikalikan 10. Maka hasilnya adalah akar dari 1900. Maka dengan demikian 100 akar 19 meter per sekon. Ya, 100 di akar adalah 10. Inilah yang kita inginkan ya. Jadi yang selama ini kita menggunakan persamaan dinamika gerak lurus pada hukum Newton, kita tidak langsung menggunakan fungsi, tetapi langsung menggunakan nilai yang ada pada percepatan atau tegangan tali. Inilah pelajaran baru bagi kita, sehingga kita harus bisa membuat fungsi dari kecepatan, fungsi dari gaya, dan seterusnya. Ya. Itulah keseluruhan materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.